Ya, kali ini bagi Anda yang akan berbelanja baju lebaran tentunya ya, selalu waspada saat berbelanja kebutuhan lebaran. Kawanan pencopet kini makin nekat mengintai pengunjung yang sedang asik berburu baju lebaran di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan seorang wanita histeris saat menyadari ponsel mewahnya raib digasak pencopet. Yang baju putih ya guys, yang baju putih. Warga yang tengah berbelanja baju lebaran ini nampak kesal dan berteriak saat seorang pria yang diduga copet ditangkap dan diamankan petugas di kepadatan pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Agar pelaku tidak babak belur dihakimi warga, pelaku lalu diamankan ke pos keamanan pasar. Sementara itu, seorang wanita yang juga menjadi korban pencopetan di Pasar Tanah Abang hanya bisa menangis saat membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang. Korban mengaku kehilangan ponsel mewahnya seharga belasan juta rupiah saat berbelanja bersama sang ibu Sabtu lalu. Selain membuat laporan, korban juga meminta agar nomor IMEI ponselnya diblokir. Meningkatnya kunjungan warga ke Pasar Tanah Abang dimanfaatkan pelaku kejahatan, terutama copet, untuk beraksi. Kalau mau ngecek IMEI itu pengen pemblokiran inilah ibaratnya, kan udah iCloud udah keluar nih Pak, jadi saya nggak ada jalan pintas lagi Pak, pengen ini diblokir aja gitu. Biar nggak bisa sinyal sama sekali gitu. Sementara itu, untuk mencegah kejadian berulang, pengunjung diimbau selalu waspada saat berbelanja dengan mengawasi barang bawaannya seperti dompet dan telepon genggam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, ini lebaran semakin dekat dan Pasar Tanah Abang Jakarta juga semakin padat pemirsa. Ribuan pengunjung memenuhi Blok A dan F, berkeliling beberapa lantai untuk berburu baju lebaran model terbaru. Model baju lebaran terbaru menjadi buruan pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta, dan tahun ini tren baju lebaran didominasi gamis dengan aksen brokat yang dikenal sebagai gamis bini orang. Ya, bener namanya gamis bini orang, dan juga tunik bini sah. Tambahannya lagi nih, dengan desain yang simple tapi tetap elegan. Para pembeli tidak hanya dari Jabodetabek pemirsa, tapi juga dari luar kota, bahkan luar Pulau Jawa. Mereka sengaja datang ke pasar tekstil terbesar Asia Tenggara ini karena harga yang ditawarkan cukup murah, dengan harga rata-rata satu gamis antara Rp125.000 hingga Rp350.000. Nah, kalau sudah keliling-keliling, kemudian lelah jalan-jalan di toko di Pasar Tanah Abang, jangan khawatir karena banyak jasa pijat yang siap meredakan pegal kaki dan juga pinggang Anda. Ada Yasmin Atania yang sedang mencoba jasa pijat di sana. Yasmin, ayo ceritain dong bagaimana pengalaman pijat di sana. Iya, selamat siang David dan juga pemirsa. Seru sekali ya setelah tadi saya berkeliling Pasar Tanah Abang untuk mencari baju lebaran, tidak hanya untuk saya tapi juga untuk keluarga. Kaki, tangan nampaknya mulai terasa pegal ya. Tapi tak perlu khawatir karena di sini tepatnya di lantai SLG Blok A Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ya, ada jasa pijat yang bisa kita coba deh di sini. Dapat dilihat ya di sini ya, ada sebanyak 10 kursi, artinya ada 10 pengunjung yang bisa mencoba ini. Kemudian dengan bantuan alat yang begitu canggih juga. Kalau pemirsa tertarik juga bisa membeli alatnya di sini ya. Saya akan memperlihatkan kepada Anda nih seperti inilah situasinya terkini. Tadi saya sudah coba, rasanya juga enak banget. Bikin aliran darah terasa lebih lancar dan pegal-pegal juga hilang nih salah satunya. Saya akan mencoba mewawancarai pengunjung yang ada di sini ya. Ibu, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Heni. Ya. Ibu Heni asalnya dari mana Bu Heni? Dari Bekasi. Ya. Bu Heni dari jam berapa datang ke Pasar Tanah Abang? Tadi nyampe jam 10. Ya. Tadi kan udah muter-muter gitu ya Bu ya. Udah kemana aja, udah beli apa aja Bu? Udah beli baju yang pasti. Iya. Kenapa ini langsung pengen pijet, udah kerasa pegel apa gimana? Pegel rasanya ada yang pijit ya. Udah pijit dulu coba. Iya. Tapi rasanya gimana Bu setelah dipijit? Enak banget, udah selesai kan baru kaki sebelah nih selesai, enak enteng banget rasanya. Iya. Jadi rekomendasi ya buat para pengunjung yang rasa pegel abis muter-muter nyari belanjaan ke sini ya. Suruh sini istirahat di sini, no sekalian dipijit. Iya.
enak deh. Makasih banyak ya Ibu Eni atas waktunya ya. Ya David dan juga pemirsa Doa tadi tuh wawancara saya dengan salah satu pengunjung yang datang ke sini yang udah muter-muter dari baju lebaran dan ngerasa pegel bisa langsung datang ke sini karena harganya juga murah dan lokasinya gampang sekali diakses di dekat pintu masuk Blok A Pasar Tanah Abang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Natania yang sudah melaporkan dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral bocah 5 tahun jago jualan daster di Pasar Aur Kuring, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Aksi lucunya menawarkan daster 100.000 tiga membuat gemas pengunjung yang tengah berbelanja baju lebaran. Dengan gaya penuh semangat, bocah laki-laki berambut panjang ini menawarkan baju di Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Memakai daster biru yang agak kedodoran, bocah bernama Omar Borkan alias Okan ini tidak malu-malu menawarkan daster seharga 100.000 dapat 3 potong. Aksi dan ekspresi lucunya di tengah keriuhan pasar membuat gemas pengunjung yang tengah berbelanja baju lebaran. Menurut sang ibu, putranya yang berusia 5 tahun ini memang sering ikut berjualan baju di tokonya selama Ramadan. Dan dengan sendirinya begitu bersemangat menawarkan baju ke pengunjung yang lalu lalang. Dia jualan daster Om, jualan daster 300. Sebenarnya ukuran yang dia pakai itu ukuran ABG. SMP, SD kelas 6 itu. Karena tapi badannya berisi kan, jadi bagus di badannya dipakainya gitu. Apa sering Kak Okan jualan seperti itu? Bulan puasa aja sih. Sebelumnya, video bocah Okan berjualan baju ini viral setelah direkam dan diunggah di media sosial oleh seorang pengunjung. Banyak warganet terkesan dan memuji aksi Okan yang energik dan tetap semangat berjualan meski masih anak-anak. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga negara Indonesia dievakuasi dari Iran dan tiba di tanah air kemarin. Mayoritas yang dipulangkan adalah pelajar. Pada gelombang pertama sebanyak 22 WNI dipulangkan dari Iran. Diperkirakan jumlah WNI yang kembali ke tanah air akan terus bertambah. Pemerintah melalui perwakilan diplomatik di Iran akan membantu proses pemulangan bagi warga yang ingin dievakuasi. Salah satu WNI menceritakan proses evakuasi di tengah-tengah gempuran bom. Kita berangkat itu hari Jumat. Hari Jumat pagi dari KBRI, itu jam setengah 6 pagi, waktu Pak Dubes akan memberikan briefing, itu pada saat jam setengah 6 pagi itu pas subuh ya, briefing itu suara ledakannya besar sekali. Itu suara ledakan serangan ini ya, rudal. Artinya itu dengan KBRI cukup, padahal jaraknya jauh sebetulnya, tapi suaranya sangat ini sekali, sangat dekat itu, besar sekali. Itu yang kedua setelah itu ketika kami di Baku.